Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat channel Panse Asi. Kali ini kita membagikan tutorial perbaikan power window pada mobil unit Hyundai Santa Fe 2014. Keluhannya adalah power window yang sebelah kanan tidak mau turun dan tidak mau naik, sedangkan pintu kiri dan belakang berfungsi dengan normal. Pertama kita lepaskan door trim 2 buah baut, kemudian kita lepaskan tali slang, central lock dan juga handle pintu dalam. Kita lepaskan 4 buah baut skrup dengan menggunakan obeng plus pendek. Karena dinamo yang baru stoknya susah dicari, kalaupun ada juga adalah yang copotan, itu pun harganya di atas 1 juta ke atas, belum ongkos kirim. Karena ini kita lokasi Kalimantan ya, perlu waktu lagi pengiriman 4 hari. Sementara kita perlu untuk naik turun power window untuk bayar parkir maupun bayar tiket tol. Sekarang ini kita sangat tergantung power window ya sahabat. Hampir seluruh mobil sekarang menggunakan power window. Beda dengan mobil yang masih lama yang menggunakan manual, itu jarang sekali bermasalah. Seiring dengan seringnya naik turun, maka sewaktu-waktu ada kendala tidak mau turun dan naik. Setelah kita lepaskan bautnya, kita lepaskan pelan-pelan handle-nya. Sebenarnya power window ada pemeliharaannya, yaitu sederhana sekali. Ketika sudah berbunyi, ketika kaca naik dan turun ada bunyi berderit ataupun dia bergetar ketika naiknya, maka itu adalah tanda-tanda kita perlu lakukan perawatan pada jalur karet power window pada sisi kanan dan kiri. Kita semprotkan saja dengan cairan semisal silikon power window atau RG dashboard, semacam semer itu. Jangan pernah oleskan oli atau gemuk pada karet tersebut, yang malah akan membuat kaca semakin seret. Untuk Hyundai Santa Fe ini pembongkaran lumayan susah ya. Setelah kita lepaskan door trim, kita lepaskan baut-baut regulator menjadi satu ya. Ada 6 biji baut 10. Setelah terlepas semua, kita lakukan langkah berikutnya. Selalu perhatikan ketika jalan terakhir adalah membuka power window, dan ketika mekanik membuka door trim, ada kemungkinan untuk klip door trim akan patah. Nah, harus tetap sediakan klip yang baru. Di tempat kita selalu tersedia untuk klip-klip yang baru untuk menggantikan klip door trim yang patah. Karena apabila tidak diganti akan sangat berisiko, bunyi berisik akan timbul pada door trim interior kendaraan Anda. Kemudian kita lepaskan kembali rumah dudukan handle pintu dalam. Lakukan pelan-pelan, jangan sampai patah, karena komponennya jarang ada yang jual, spare part jarang ada yang menyetok. Karena kalau untuk daerah keempat kabupaten saya sendiri, untuk pemakai Santa Fe bisa dihitung ya. Untuk kendaraan Hyundai Santa Fe ini mungkin ada sekitar 5 atau 6. Kalau di daerah Jawa mungkin banyaknya pemakainya ya, maka otomatis di daerah kami sangat tidak ada yang jual spare partnya.
lakukan secara hati-hati dan profesional setiap pembongkaran. Lalu kita lepaskan pelan-pelan dan keluarkan regulator beserta dinamonya. Agar lebih memudahkan, kita lepas saja top speaker pintu yang menempel pada tutup decknya. Sebelumnya kabelnya dilepas dulu. Apabila power window tidak berfungsi semua ya, maka kita bisa cek sekring, mungkin adalah yang putus. Kita bisa cek sekring di bawah setir, biasanya di dashboard bawah setir atau di sebelah kiri dari dashboard. Biasanya menggunakan sekring 30 ampere. Ini tutupnya ya, saklarnya. Kemudian kita lepaskan tutup dinamo power window agar bisa menurunkan kaca ya. Ketika tutupnya bisa kita lepaskan, kemudian as dinamonya kita putar agar kaca bisa turun. Tujuannya agar kita bisa melepaskan baut kaca 2 biji ya. Kita putar. Setelah kaca bisa turun, lalu kita lepaskan 2 biji baut 10 yang menempel pada dudukan kaca dan regulator. Demikian juga pada sebelahnya kita lepaskan juga menggunakan kunci sok 10. Dengan usia pemakaian sudah 6 tahun ya, 2014-2020 sudah 6 tahun pemakaian. Wajarlah terjadi kerusakan pada motor power window, apalagi yang sebagian supir adalah paling sering digunakan untuk naik dan turun. Sekarang regulator sudah turun. Nih Hyundai Santa Fe, spare partnya langka ya. Kemudian kita lepaskan dinamo motor power window dengan melepas 3 buah baut dengan kunci 8 sok. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breasts. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan pembersihan pada dinamonya menggunakan amplas saja cukup ya. Amplas komparan yang sudah menghitam kita amplas setelah bersih. Kemudian jalurnya juga kita bersihkan. Lalu kita pasang saja kembali menggunakan kawat ya. Kita tekan batu arang brusnya menggunakan kawat. Setelah dibersihkan kita pasang kembali ya. Pastikan pada waktu pemasangan tidak terjepit batu arangnya, dan juga giginya benar-benar masuk untuk memutar gigi power window. Selalu perhatikan posisi arah putarannya.
Setelah terpasang, kemudian kita lakukan pengetesan. Kita pasang kembali soket pada dinamo power window. Kita lakukan pasang soket, switch, saklar, dan kita coba on kan mesin. Lalu kita naik turunkan dan ternyata sudah bisa berhasil. Sekarang tinggal kita lakukan perakitan kembali seperti semula. Bagi kawan-kawan channel Panseasi yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe-nya, like dan share apabila bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan pada kolom komen, maka kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pasang kembali 3 baut pada dinamo power window. Jangan lupa dikasih grease atau gemuk pada jalur naik dan turun pada regulator kaca. Demikian juga pada lilitan kawat sling, kita kasih grease dan gemuk agar bisa awet dan bertahan bisa untuk 5 tahun ke depan. Setelah semua dikasih grease agar naik dan turun kaca menjadi lancar, lalu kita lakukan pemasangan kembali pada dudukan regulator window pada tempatnya. Kemudian kaca kita naikkan dulu sementara. Satu orang memegang kaca, satu orang memasang regulator. Setelah regulator terpasang baru kaca diturunkan. Lakukan secara pelan-pelan, hati-hati dan profesional agar tidak mengganggu komponen lain yang masih bagus ya. Pastikan masuk 2 nok dan juga dudukannya pas. Setelah itu kita pasang dudukan kaca, 2 buah baut dudukan kaca kanan dan kiri. Lalu setelah selesai kita pasang baut-baut regulator power window sebanyak 6 buah baut 10. Selanjutnya kita pasang 2 buah baut kaca dudukan kaca pada dudukan regulator. Kita kencangkan 2 buah baut 10 pada baut kaca. Lalu kita pasang semua kabel-kabel pada soket-soketnya. Kemudian nok-nok yang patah dan klip kita ganti dengan yang baru agar bisa door frame dengan kencang kembali. Pasang dudukannya baut regulator 6 biji menggunakan baut 10. Kencangkan sesuai torsinya. Ini adalah stok klip atau nok door trim. Kita selalu tersedia dengan bahan yang bagus agar door trim Anda selalu kencang dan tidak bergetar dan berisik. Ada satu yang patah bagian bawah, kita ganti noknya. Demikian sahabat, selalu cek kondisi power window kendaraan Anda. Tanda-tandanya adalah bunyi kaca yang berderit atau naiknya bergetar, maka semprotlah bagian jalur kacanya. Ketika sudah tidak bisa lagi naik dan turun, silahkan cek ke tempat bengkel spesialis power window, misal bengkel seperti punya kita ya. Kemudian kita lakukan pemasangan dan tes naik dan turun dan berhasil dengan sempurna. Oke sahabat, sampai di sini dulu. Salam otomotif dari Lutfi Variasi dan AC Mobil, Sulingan Tanjung, Kalimantan Selatan. Terima kasih, jumpa lagi pada video berikutnya.